Ya, salam petani, selamat sore menjelang malam. Sahabat tani, saat ini saya berada di lokasi pertanian porang di Desa Indro Bolora. Sebagaimana pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa tanaman porang ini adalah tanaman yang memiliki umbi di bawah, dan pada waktu dia semakin tinggi, dia juga menghasilkan buah di atas di sekitar daun ini. Jadi ada dua hasil yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah umbi yang ada di bawah dan juga buah yang ada di atas. Nah, sahabat tani, ini saya tanam dari buah yang ada di dahan. Nah, pada waktu saya tanam tidak terlalu besar, dalam 1 kilo ada isi 400 buah katak atau bulbil yang menjadi bibit. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membeli sebanyak 250 kilo atau sekitar kurang lebih ada 100.000 buah yang menjadi bibit. Saya pada kesempatan ini menjelaskan bahwa porang ini adalah tanaman hutan sebelumnya yang pada waktu dulu tidak ada harga dan dianggap sebagai hama pada tanah dimanapun dia ada. Tetapi mulai tahun 2000 ke atas harganya mulai ada, mulai dari 500 sampai pada tahun lalu harganya masih posisi 5.000 per kilo. Nah, di tahun 2020 harga porang ini semakin naik. 1 kilo umbi basah, artinya pada waktu dipanen itu disebut umbi basah. Pada waktu saat sekarang ini sudah memiliki harga rata-rata di atas 10.000 per kilo. Kalau di daerah Jawa bahkan sudah mencapai 13.000 sampai 15.000 karena langkanya mendapatkan porang pada saat ini, karena permintaan pabrik sangat tinggi, karena permintaan dunia, permintaan dari luar negeri untuk diekspor juga sangat tinggi. Nah, sahabat tani, saya bisa menjelaskan bahwa porang ini memiliki kehidupan yang cukup unik. Jadi pada waktu kita tanam, ini umur 1,5 bulan ya, pada waktu saya sudah tanam. Di umur 6 bulan kemudian nanti, dia akan menghasilkan umbi yang ada di dalam tanah minimal, pada waktu kita pelihara minimal itu 5 ons atau setengah kilo. Dan juga jika tanahnya bagus dan dikelola dengan baik dengan pupuk kompos yang cukup, bisa mencapai 8 ons sampai 1 kilo. Nah, tentu pada waktu 6 bulan pertama telah kita tanam, lalu kita hasilkan umbinya, ini porang akan mati. Nah, pada waktu dia mati, buah yang ada di atas ini kemudian akan jatuh ke tanah, dan buah yang jatuh ke tanah itu bisa kita ambil untuk bibit. Tidak boleh dipetik. Pada waktu dia sudah ada, dia akan jatuh lalu kita kumpulkan. Nah, buah yang masih ada di atas pohonnya tidak boleh kita petik karena itu tidak akan bisa menjadi bibit. Nah, setelah 6 bulan, setelah kemudian umbi juga kita ambil, atau mungkin kita biarkan juga dalam tanah, boleh. Jadi boleh kita biarkan dalam tanah tanpa kita ambil, tanpa kita panen. Boleh juga kita panen, kita gali dan kita simpan. Nah, pada waktu setelah selesai 6 bulan, dia akan dia membutuhkan waktu masa istirahat. Artinya pada waktu kita panen lalu kita tanam lagi, dia tidak hidup lagi. Dia menunggu waktu sampai kurang lebih 6 bulan. Nah, setelah masa istirahatnya 6 bulan itu, kita bisa menanam umbi itu kembali. Jadi rata-rata kemudian umbi yang 5 ons ke atas ini atau setengah kilo ke atas ini, setelah 1 tahun, maksud kami 1 tahun, 6 bulan dia hidup, lalu 6 bulan dia akan mati. Lalu setelah 1 tahun itu dia kita tanam kembali, dia akan tumbuh. Nah, itu disebut musim kedua. Nah, jadi pada waktu 6 bulan pertama disebut musim kedua, lalu istirahat 6 bulan, lalu kita masuk ke musim kedua. 6 bulan dia akan hidup lagi. Umbi yang setengah kilo bisa menghasilkan rata-rata 2 kilo satu batang porang. Nah, seterusnya seperti itu. Setelah melewati 6 bulan, dia akan mati lagi. Nah, yang 2 kilo ini juga masih bisa kita tanam kemudian. Kita akan tanam kembali
Dan 6 bulan biasanya pengalaman pada waktu saya kunjungan kerja beberapa waktu lalu di daerah Jawa, yang 2 kilo ini bisa menghasilkan 4, 5, 6, 7, bahkan 8 kilo. Pengalaman orang yang merawat porang di Jawa itu bervariasi, tidak rata memang, ada yang 6 kilo, ada yang 7 kilo. Nah, tergantung kita bagaimana kemudian bisa memberikan pemeliharaan yang baik kepada tanaman ini. Sahabat tani, ada banyak yang bertanya kepada saya, untuk apa ini porang? Nah, kami bisa dapat menjelaskan bahwa penelitian beberapa puluh tahun yang lalu ditemukan dalam porang ini glukomanan. Glukomanan artinya ada serat di dalam umbi porang ini yang dibutuhkan sangat baik oleh tubuh manusia. Nah, sehingga sejumlah negara kemudian menjadikan porang ini menjadi bahan makanan pokok. Ya, jadi ada yang dipakai untuk tepung, untuk dijadikan roti dan berbagai hal yang lain. Ada juga yang dijadikan beras buatan, ada yang dijadikan tahu Jepang, ada juga yang dijadikan kemudian menjadi alat penjernih air. Ada juga untuk pembuatan es krim, perekat es krim sehingga tidak mudah meleleh. Ada juga dibuat untuk kapsul obat. Jadi kalau kita mengenal salah satu obat seperti Pelaton, itu yang memiliki kulit di luar, itu kulitnya itu terbuat dari porang. Salah satu unsur adalah porang. Nah, sahabat tani, salah satu manfaat lain untuk porang ini adalah untuk pembuatan industri pesawat. Ini perekat, pembuatan parasut, lalu juga untuk alat untuk pembuatan rinso, sabun. Ini dipergunakan, salah satu bahannya adalah dari porang. Lalu apakah ini kemudian berkelanjutan? Berdasarkan kemudian diskusi dan penelitian bahwa porang ini kemudian akan bukan sebuah tanaman yang kemudian musiman akan laku. Tidak, ini akan berkelanjutan. Persoalan kenapa berkelanjutan? Karena ini makanan. Kalau hanya sebatas tadi untuk industri pembuatan pembuatan pesawat atau pembuatan parasut, mungkin tidak terlalu banyak ya. Tapi karena ini ada makanan, maka manusia terus mempergunakan kemudian umbi porang ini untuk kebutuhan sehari-hari. Makanan dari porang ini sangat sehat sekali, bisa juga dipakai, dimakan, dikonsumsi oleh, sangat cocok untuk orang yang sedang diet, yang menurunkan berat badan, karena serat yang ada di dalam porang ini kemudian akan sangat cocok untuk dapat menyerap air pada waktu dimakan. Jadi air yang banyak dalam tubuh akan diserap oleh porang dan kemudian dapat mempercepat proses diet untuk orang-orang yang kemudian mau mengurangi berat badan. Pada saat ini kami mengajak para pemuda kita, para petani kita untuk dapat memulai. Awalnya pada bulan Agustus kemarin saya membeli 3 kilo porang dengan bibit ini dengan harga masih posisi 250.000 per kilo. Memang saat ini harga bibit itu cukup tinggi. Sekarang sudah berada pada posisi 300.000 per kilo di daerah Jawa, dan jika sampai di sini kita membutuhkan ongkos 10-15.000. Jadi untuk memulai sebenarnya tidak harus sebanyak apa yang saya mulai pada saat ini, tetapi para sahabat tani bisa memulai dengan 2 kilo, 5 kilo, dan 10 kilo. Ada banyak teman-teman kemudian yang sudah mulai menanam dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, tetapi menguji coba. Mungkin ini menjadi salah satu solusi bagi kita untuk dapat meningkatkan pendapatan dari sisi pertanian. Itu saja mungkin pada kesempatan sore ini, kita lanjutkan lagi di masa yang akan datang. Salam petani.